Kita masih dalam pembahasan madhab Auza'i ya. Kemarin Betul, kita lanjutan, sudah ya. lanjutannya. Kemarin kita bicara tentang sosok pendirinya. Nah, sekarang kita bicara tentang perjalanan madhab ini dari awal hingga akhir, dan kemudian nanti kita mengenali contoh-contoh daripada produk ijtihad madhab Auza'i ini. Baik, nah ini penasaran sekali pastinya Ustadz. Kita coba lihat di daftar isinya. Bab 1 mengenai perjalanan awal madhab Auza'i. Bab 2-nya akhir sejarah madhab Auza'i. Lalu bab ketiganya contoh produk ijtihad madhab Auza'i. Nah, itu ya, ada 3 bab saja Ustadz. Kita ada 3 bab tentang ini. Perjalanan awal tentu bagaimana madhab ini kemudian menjadi sebuah madhab, ya. Dari pemikiran personal seorang Imam Auza'i kemudian menjadi madhab yang sifatnya melembaga, dimiliki bukan hanya Imam Auza'i seorang, tetapi juga dimiliki secara kolektif oleh murid-muridnya, oleh para pengikutnya. Bahkan diikuti bukan hanya sehari 2 hari, tetapi dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih 2 abad lebih lah, di Syam, dan kemudian nanti hampir 50 tahun ya, 50 tahun lebih lah mungkin di Andalusia. Jadi ini seperti madhab pada umumnya yang kita kenal hari ini, cuma sayangnya dia kemudian punah ya, sehingga kita tidak lagi menjumpai madhab ini seperti 4 madhab yang kita kenal seperti itu. Tapi ini madhab Sunni. Kalau kita hidup di masa itu ya kita boleh mengikutinya. Sama seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali gitu. Bukan madhab yang terlarang dalam Islam dan seterusnya. Masalahnya cuma satu, dia tidak ada lagi hari ini. Itu saja. Iya. Kok ceritanya mirip dengan Bani Umayyah? Markasnya di Syam, kemudian punah, pindah ke Andalus, memang punah juga. Ada keterkaitan barangkali ya dengan khilafah atau dinasti Bani Umayyah gitu. Beliau Al-Imam Al-Auza'i memang hidup seperti yang pertemuan lalu kita bahas ya, di 2 masa kekhilafahan, khilafah Bani Umayyah sekaligus khilafah Bani Abbasiyah. Pada saat khilafah Bani Umayyah, tentu wilayahnya Imam Auza'i ini menjadi ibu kota daripada kekhilafahan Bani Umayyah itu. Cuma kan tidak lama ya, dari tahun 41 Hijriah kurang lebih itu sampai kemudian tahun 132 Hijriah. Dan Imam Auza'i lahir tahun 100 tapi tahun 80 ya, 88. Berarti Bani Umayyah saat itu sudah berumur sekitar 40 tahunan ketika Imam Auza'i lahir. Nah, nanti ketika remaja beliau mengalami khalifah misalnya Umar bin Abdul Aziz ya, yang sebentar itu dan seterusnya sampai 132 Umayyah hancur dan akhirnya dikuasai oleh Bani Abbasiyah, pindah ibu kotanya. Nggak jadi di Syam, tapi di Irak atau Baghdad seperti itu. Dari 132 sampai wafat beliau tahun 158. Artinya memang mengalami 2 masa. Masa pertama wilayahnya menjadi ibu kota, masa kedua wilayahnya tidak lagi menjadi ibu kota karena Abbasiyah ya. Tapi meskipun Umayyah tidak lagi di Syam, tetap ada Umayyah jilid 2 yang ada di Andalusia. Nah, di Syam dulu madhabnya Auza'i, kaum muslimin bermadhab-madhab ini. Ketika Andalusia, Umayyah hancur di Syam, pindah ke Andalusia, madhab Auza'i ikut pindah. Karena ada satu murid daripada Imam Auza'i yang entah alasan apa yang membuat beliau juga kemudian ikut hijrah gitu ya, bermigrasi dari Syam ke Andalusia. Murid beliau yang bernama Sa'sa'ah bin Salam, sebagaimana yang nanti akan kita lihat ya. Sa'sa'ah bin Salam inilah yang membawa madhab Auza'i ke Andalusia. Tersebar, dianut oleh banyak kaum muslimin di Andalusia, bahkan termasuk mendominasi sampai kemudian datang madhab Maliki yang
menggeser dan malah mengalahkan gitu madhab Auza'i. Oh begitu ya. Jadi Khilafah Bani Umayyah kemudian beralih dari Auza'i menjadi Maliki di kemudian hari. Iya betul. Bani Umayyah yang ada di Andalusia tadinya didominasi kaum musliminnya menganut madhab Auza'i. Tapi karena mereka tidak seagresif barangkali ya, tidak sesemangat yang dimiliki oleh para ulama Malikiyah, apalagi para ulama Malikiyah juga mendekati penguasa untuk memperkenalkan sosok Imam Malik yang luar biasa seperti itu. Sampai akhirnya penguasanya merasa sangat dekat gitu dengan sosok Imam Malik, sangat kagum sehingga memberikan instruksi, ini madhab ini aja nih dianut oleh masyarakat kita gitu. Kalau sudah ada instruksi dari penguasa, yaitu dukungan yang sangat luar biasa agar sebuah madhab bisa berkembang, menjadi kuat, meluas dan dianut oleh akhirnya mayoritas kaum muslimin yang ada di Andalusia gitu. Sedangkan para penganut madhab Auza'i tidak melakukan hal itu gitu. Jadi ya ganti madhab itu penduduknya. Tadinya Auza'i, tiba-tiba kemudian mayoritasnya Maliki. Tentu ada madhab lain ya, tetapi sifatnya kecil-kecil gitu di Andalusia. Baik, ini menarik sekali. Bagaimana pengantarnya Ustaz? Mungkin saya bantu baca ya. Boleh, silakan. Kita mulai baca pengantarnya. Kisah tentang keilmuan para pendiri mazhab fikih yang diketahui oleh banyak kaum muslimin mungkin hanya terbatas pada kisah 4 pendiri saja. Misalnya kisah antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, kisah antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, dan lain sebagainya. Padahal seperti yang sudah sering terulang, mazhab fikih tidak hanya 4. Dan mazhab non-4 itu pendirinya juga memiliki kisah yang berhubungan dengan pendiri mazhab lain. Saya komentari atau lanjut? Silakan. Ya, secara singkat saja ya. Intinya kita sedang berbicara bahwa madhab ini memang tidak hanya 4 gitu. Cuma karena yang tersisa ini memang 4, yang eksis, yang bertahan itu memang cuma 4, akhirnya yang kita kenali minimal sebagian kita lah ya, itu ya cuma sejarahnya pendiri madhab 4 gitu. Cerita tentang Imam Syafi'i banyak beredar, cerita tentang Imam Ahmad banyak dikenal, cerita tentang Imam Abu Hanifah banyak dibaca dan dikisahkan. Demikian juga dengan cerita tentang Imam Malik gitu. Atau cerita masing-masing imam ini mereka juga saling berinteraksi gitu. Interaksi antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Kemudian interaksi antara Imam Ahmad bin Hambal dengan gurunya yaitu Imam Syafi'i. Itu kita semua tahu gitu. Kenapa? Karena madhabnya ada, sehingga manakib dari para pendiri madhab ini ya dikisahkan, diceritakan di banyak tempat gitu, di banyak kajian. Padahal pendiri madhab kan bukan hanya mereka. Betul. Dan juga memiliki kisahnya yang juga sangat layak untuk diceritakan, kita ketahui seperti itu. Maka pada pertemuan yang lalu ya, kita sedikit bicara tentang manakibnya Imam Al-Auza'i untuk sedikit mengenalilah sosok yang meskipun madhabnya tidak ada hari ini, tapi pandangan-pandangannya masih bisa kita warisi, masih bisa kita baca di kitab-kitab para ulama madhab 4 gitu. Tidak hilang begitu saja meskipun berserakan ya, di berbagai kitab seperti itu. Nah, cerita tentang para ulama selain pendiri madhab 4 juga ada. Contohnya adalah cerita tentang Imam Al-Auza'i. Coba kita baca paragraf berikutnya. Imam Auza'i pernah berdebat dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah mengangkat tangan saat hendak rukuk dan setelahnya. Masalah yang sama pernah juga menjadi tema debat antara Imam Auza'i dan Imam As-Sawri. Bahkan dengan Imam Malik, Imam Auza'i pernah berdebat dari zuhur hingga asar, kemudian lanjut lagi hingga maghrib. Ya, ini salah satu contoh ya, kisah tentang Imam Auza'i yang berinteraksi juga dengan para pendiri madhab yang madhabnya hari ini masih eksis.
pernah berinteraksi dengan Imam Abu Hanifah dalam sebuah perdebatan itu tadi, kemudian pernah berinteraksi dengan Imam Malik, pernah berinteraksi dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang juga pendiri madhab, gitu. Madhab Tsauri juga. Madhab Tsauri, gitu. Dan beberapa para ulama yang lainnya, gitu. Jadi Imam Auza'i pernah berdebat terkait dengan mengangkat tangan pada saat ruku, mau ruku itu sama bangun dari ruku, gitu. Kalau dalam pandangannya Imam Auza'i itu sunnah, gitu, disyariatkan. Tetapi dalam pandangan Imam Abu Hanifah tidak. Nah, mereka berdebat terkait riwayatnya. Nah, itu populer perdebatan itu. Kemudian Imam Auza'i lagi pernah berdebat dengan Imam Ats-Tsauri dengan tema yang hampir sama. Karena Imam Tsauri itu berasal dari Irak, sehingga pandangannya hampir mirip-mirip lah dengan Imam Abu Hanifah. Salah satunya dalam hal mengangkat tangan pada saat mau ruku dan bangun dari ruku itu. Sehingga karena pandangannya sama, juga memiliki perdebatan yang sama dengan Imam Auza'i. Ya. Dan ya mereka berbeda, gitu. Maka menjadi perbedaan madhab itu. Kemudian Imam Auza'i juga pernah berdebat dengan Imam Malik, yaitu temanya beragam, ya. Tetapi sejarah menceritakan waktunya itu dari mulai duhur, ya, duhur adzan habis sholat berdebat di Masjid Nabawi itu. Waktu itu Imam Auza'i baru datang. Imam Malik tahu ada sosok ulama besar. Imam Auza'i datang dari Syam, disamperin, ya. Ternyata ketika yang datang adalah seorang ulama dan yang nyamperin adalah seorang ulama, tidak sekedar ngobrol, gitu ya, tapi yang terjadi adalah diskusi ilmiah. Dan itu dalam waktu yang sangat lama disaksikan oleh murid dari kedua belah pihak. Di Masjid Nabawi mereka berdiskusi dari duhur sampai asar, kemudian sholat, habis itu lanjut lagi sampai maghrib. Itu dalam waktu yang cukup lama tentunya. Artinya kisah tentang pendiri madhab yang hari ini punah dan punya interaksi dengan madhab yang hari ini masih ada, itu juga seharusnya kita ketahui. Betul. Gitu. Nah, jangan hanya madhab 4 atau bahkan madhab 4 pun juga kadang-kadang di antara kita masih ada juga, ya, yang belum tahu, gitu. Maka dalam level kita di Sekolah Fikih Live yang ke-7 ini, Taritasi 7, kita sedikitlah belajar tentang madhab lain yang juga sunni, yang juga boleh untuk diikuti di zamannya, gitu ya, karena memang dulu ulamanya masih ada dan seterusnya. Walaupun hari ini ya kita tidak bisa lagi mengikutinya karena kemana rujukannya dan seterusnya susah seperti itu. Baik, ya, kemudian perdebatan mereka tidak hanya terjadi secara lisan saja. Kritik pemikiran dalam bentuk buku sudah juga terjadi di masa lahirnya mazhab-mazhab fikih ini. Imam Auza'i menulis kritikan untuk kitab Siyar Abu Hanifah. Buku Al-Auza'i ini kemudian dijawab oleh Al-Qadhi Abu Yusuf yang merupakan murid langsung Abu Hanifah dengan judul Ar-Raddu ala Siyaril Auza'i. Dari bukunya Al-Qadhi Abu Yusuf inilah lahir tulisan Imam Asy-Syafi'i yang mengomentari pemikiran 3 ulama besar itu. Tulisan Asy-Syafi'i ini sekarang bisa dijumpai pada himpunan kitab-kitabnya yang dikenal dengan Al-Um itu. Yeah. Oh, ini jadi mempengaruhi tertulisnya Imam Syafi'i menjadi menulis buku gitu. Saking pengaruhnya besar pengaruh. Artinya sudah sejak dini sekali, gitu ya, umat Islam mengenal perdebatan ilmiah, perdebatan akademis, bukan saja perdebatan yang sifatnya lisan, gitu ya, tetapi juga ternyata perdebatan itu tertulis, gitu, yaitu perdebatan antara satu buku dengan buku yang lain. Seorang ulama menulis buku, dijawab, dibantah, gitu, oleh buku yang lain, oleh ulama yang lain, gitu. Contohnya terkait kitab Siyar, gitu. Imam Abu Hanifah sebenarnya tidak menulis, ya, tetapi pandangan-pandangan beliau terkait Siyar itu ya hari ini ya tentang peperangan, tentang hubungan internasional dan seterusnya seperti itulah. Itu kemudian tulisannya bisa dijumpai dalam tulisan-tulisannya muridnya, gitu.
Nah, di masa itu pemikirannya Imam Abu Hanifah sudah kemana-mana juga dikenal dan didengar juga oleh Imam Auza'i karena usianya kan tidak terpaut jauh ya, sekitar 8 tahun gitu. Imam Abu Hanifah lahir tahun 150, Imam Auza'i lahir tahun 158 gitu. Nah, ketika pemikiran Abu Hanifah sampai juga didengar oleh Imam Auza'i, ya beliau kemudian membantah pemikiran itu. Nah, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku. Ar-Raddu ala Siyari Abi Hanifah gitulah. Kemudian Syiar Auza'i ini setelah dibaca oleh muridnya Imam Abu Hanifah, muridnya Abu Hanifah kemudian merasa terpanggil untuk membela. Gitu. Wah, guru saya dibantah nih. Ya udah saya bantah lagi dengan bikin tulisan judulnya Ar-Raddu ala Siyaril Auza'i. Bantahan terhadap kitab siarnya Auza'i gitu. Dari saling membantah antara kedua ulama yang beda wilayah dan beda madhab ini, kemudian Imam Syafi'i yang lahir jauh setelah mereka, mereka wafat, Imam Syafi'i baru pada lahir gitu. Kan Imam Abu Hanifah lahir wafat tahun 150. Betul. Imam Auza'i wafat tahun 158. Nah, Imam Syafi'i baru lahir tuh tahun 150-an. Tapi kan karena perdebatan itu tertulis dan tulisannya bisa terbaca oleh generasi berikutnya, Imam Syafi'i membaca perdebatan itu. Maka ini barangkali menjadi salah satu peran Imam Asy-Syafi'i. Kelebihannya menjaga bukunya Imam Auza'i, Imam Abu Hanifah dan seterusnya tidak hilang. Karena beliau menuliskannya kembali dan membahasnya, ya, kemudian dari perbedaan itu beliau merojihkan pandangan-pandangan di antara para ulama tersebut, yang menurut beberapa sumber disebutkan Imam Syafi'i banyak merojihkan pandangannya Imam Auza'i di dalam kitab Syiar ini gitu. Ya. Dan kitab Syiar Auza'i ini kemudian bisa kita baca di kitabnya Imam Syafi'i Al-Um. Al-Um kan kumpulan banyak kitab ya. Maka disebut sebagai kitab induk Al-Um gitu. Usul ya Ustaz ya. Itu ya fikih kitab usulnya juga ada. Iya. Oh iya, kalau usul itu Ar-Risalah ya? Ar-Risalah. Ar-Risalahnya juga ada sebagian penerbit yang memasukkannya ke dalam Al-Um. Karena Al-Um itu kumpulan kitab-kitab. Oh gitu. Bukan satu nama kitab bernama Al-Um, tidak. Itu kan dihimpun oleh murid-muridnya dari berbagai kitabnya Imam Syafi'i, kemudian disebut oleh murid-muridnya sebagai Al-Um. Gitu. Bukan Imam Syafi'inya yang menyebut itu sebagai Al-Um. Nah, dengan komentar Imam Syafi'i terhadap karya Imam Auza'i, Abu Hanifah, muridnya itu tadi, kitabnya Imam Auza'i terjaga kan, tertulis juga di dalam Al-Um dengan judul Syiarul Auza'i itu. Nah itu menjadi sejarah gitu tentang Syiar Auza'i yang ditulis oleh fikih Syafi'i gitu. Jadi kalau kita mau membaca karya-karyanya Imam Auza'i, justru ditulis oleh para ulama madhab-madhab yang 4 ini gitu. Sisa-sisanya itu kita bacanya dari mereka. Itu perdebatan yang sifatnya tulis. Tadi di awal lisan gitu. Sejak awal sekali perdebatan sudah lahir. Informasi tentang aktivitas keilmuan Imam Auza'i di atas sekedar ingin memberikan informasi bahwa madhab yang hari ini sudah tidak ada dan tidak banyak dikenal itu ternyata pada masanya sungguh merupakan madhab besar yang sangat berpengaruh. Pendirinya tidak saja memiliki interaksi ilmiah secara lisan dengan para pendiri madhab yang lain, tetapi sejak masa itu juga sudah lahir tradisi kritik dan balasannya dalam bentuk buku, dan Imam Auza'i terlibat aktif dalam penulisan itu bersama para pendiri madhab yang lain. Dari perdebatan dan saling kritik itulah, sedikitnya kita jadi tahu beberapa produk ijtihad dari madhab Auza'i. Dan tulisan ini akan menghadirkan contoh-contoh lain dari seputar produk ijtihad madhab Auza'i. Selain itu, tulisan ini juga akan mengisahkan bagaimana perjalanan madhab Auza'i itu dari awal hingga akhir. Ya, itu mukaddimahnya lah ya, pengantar yang akan mengantarkan kepada kita tentang nanti kita akan belajar perjalanan daripada madhab Auza'i
awalnya seperti apa, kemudian nanti berakhir sehingga punah tidak ada lagi seperti apa, dan kita kenali Madzhab Auza'i seperti apa sih produknya gitu. Kalau ciri-cirinya Madzhab Syafi'i kan biasanya kalau orang awam gitu ya, itu kunut subuh gitu. Padahal itu bukan ciri Madzhab Syafi'i, karena madzhab lain juga ada gitu. Kemudian ciri yang lain apa gitu. Nah, ciri-ciri semacam itu yang insya Allah akan kita kenali dari Madzhab Auza'i nanti di bab terakhir. Bab 1, perjalanan awal Madzhab Auza'i. Tentu saja perjalanan mazhab ini berawal dari perjalanan Imam Auza'i sendiri yang secara singkat sudah dibahas pada bab lalu. Selanjutnya bagaimana hasil ijtihad Imam Auza'i ini kemudian menjadi besar dan bahkan menjadi mazhab yang diikuti banyak orang. A. Berawal dari keilmuan Imam Auza'i. Anak yang dulunya ditinggal oleh ayahnya saat kecil itu tumbuh di lingkungan ilmu. Saat sudah mulai remaja berkelilinglah, bukan saja di Syam, tapi juga di Hijaz, Basrah, Kufah, dan lain sebagainya. Saat usianya 25 tahun, beliau sudah kembali ke Syam. Saat itu para ulama besar Syam yang mulai mengurangi fatwa merekomendasikan pemuda umur 25 tahun itu, karena memang mulai dikenal dengan keilmuannya. Apalagi kemudian beliau terlibat dalam debat dengan ulama besar dari berbagai wilayah yang membuat sosoknya semakin dikenal. Ya, ini awal munculnya Madzhab Auza'i ya. Tentu diawali dengan keilmuan Imam Auza'i itu sendiri. Yaitu setelah beliau belajar dari berbagai tempat, berbagai wilayah, kemudian pulang kembali lagi ke Damaskus, kembali lagi ke Syam. Pada saat itu para mufti ya ada di Syam gitu, tapi mereka banyak yang kemudian mengurangi produktivitas fatwanya seperti itu. Dan ketika sudah tahu ada seorang pemuda yang memiliki kemampuan, keterampilan, piranti ijtihad yang memang mumpuni seperti itu, mereka merekomendasikan, ya sudah ini aja ini, melanjutkan gitu. Ternyata fatwanya ya diamini, diikuti gitu oleh banyak orang, semakin banyak yang bertanya gitu. Dari banyaknya pertanyaan itulah kemudian orang semakin mengenal ini jawabannya Imam Auza'i, jawabannya Imam Auza'i. Lama-lama kemudian jadi ini madhabnya Imam Auza'i, madhabnya Imam Auza'i semakin membesar seperti itu. Itu di wilayah Syam ya, di wilayah Syam. Dan kemudian beliau aktivitasnya tentu tidak hanya berfatwa tapi juga mengajar. Di Masjid Jami' Umawi itu beliau punya majelis gitu. Nah, dari majelis itu juga kemudian beliau punya banyak murid dan seterusnya. Ya mulai membesar itu. Pemikirannya Imam Auza'i mulai dikenal menjadi sebuah ini madhabnya Auza'i seperti itu. Apalagi kemudian beliau terlibat dalam perdebatan-perdebatan tadi. Ya, semakin dikenal lagi, sejajar dengan para ulama pendiri madhab yang lain. Dengan Imam Malik, dengan Abu Hanifah dan seterusnya. Bahkan di antara para ulama ada yang suka membanding-bandingkan gitu kan, mana yang lebih alim dalam bidang hadis, dalam bidang fikih dan seterusnya. Imam Auza'i termasuk di antara para ulama yang ya mendapat penilaian tinggi gitu oleh para ulama yang lain. Oh, level hadisnya begini, fikihnya begini dan seterusnya. Maka semakin dikenal di Syam seorang ulama bernama Al-Imam Al-Auza'i seperti itu, dengan produk fikihnya yang dikenal melalui fatwa-fatwanya dan pengajarannya di Masjid Umawi itu. Nah, seperti apa fikihnya kita lihat di B. B dekat dengan fikih ahli hadis. Karena cukup lama di Madinah dan memang cukup kental dengan aktivitas hadis, maka fikih beliau pun cukup dekat dengan ahli hadis daripada ahli ra'yi. Meskipun demikian, ada juga yang menyatakan bahwa fikih Auza'i itu semacam perkawinan antara ahli hadis dan ahli ra'yi. Karena selain ke Madinah, Imam Auza'i juga menuntut ilmu ke Irak. Namun dalam perdebatan para sejarawan, ada juga yang membandingkan Imam Auza'i dari sisi fikih dan hadis dengan para pendiri mazhab lain. Salah satu yang cukup kontroversial adalah komentar yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa Imam Auza'i itu lemah di hadis dan juga fikihnya. Oh, ini seperti merendahkan. Iya, betul. Jadi tapi riwayat tersebut
menjadi kontroversial ya. Apakah sahih atau tidak gitu. Intinya yang memuji banyak, tetapi yang memberi kritikan juga ada seperti itu. Ya wajar para ulama gitu. Termasuk kisah tentang Imam Ahmad yang dianggap bukan ahli fikih juga kan populer sekali ya. Dan yang menganggap bukan ahli fikih juga para mujtahid juga, seperti Imam At-Tabari gitu. Dan juga para ulama yang lainnya. Meskipun itu juga dibantah oleh lebih banyak lagi ulama yang lainnya seperti itu. Karena Imam Ahmad adalah mujtahid juga di dalam ilmu fikih. Nah, termasuk Imam Auza'i yang memuji beliau dari sisi fikih, dari sisi hadis banyak gitu. Tetapi juga ada yang kontroversial. Maka ada yang menyebut beliau fikih ahli hadis karena memang hadisnya luar biasa gitu dan dekat dengan Madinah. Ada banyak pandangan-pandangan yang sama dengan Imam Malik dan seterusnya. Maka dikelompokkan ke dalam fikih ahli hadis. Walaupun ada yang memasukkan beliau enggak, fikih beliau itu semacam perkawinan, mengawinkan antara fikih ahli hadis yang di Madinah, Hijaz, dengan ahli Ra'i yang ada di Irak gitu. Ini membacanya lumayan rumit lah. Untuk menyimpulkannya mana yang kira-kira benar ya harus satu persatu fikihnya kita kenali dan kemudian kita bandingkan dengan ahli Ra'i, ahli hadis gitu ya. Dan itu berat gitu. Tapi intinya sih beliau memang ahli hadis ya, fikihnya banyak yang cenderung seperti itu karena pernah ada seseorang yang bertanya, jawaban beliau, saya belum menemukan riwayat gitu yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Artinya tidak menjawab. Padahal beliau sudah menjawab fatwa dalam jumlah yang sangat banyak, udah ribuan, bahkan puluhan ribu seperti itu. Itu menunjukkan bahwa semua jawaban sebelumnya yang sudah puluhan ribu jawaban itu berarti ada riwayatnya. Kenapa? Karena ketika ditanya pertanyaan yang lain, jawabannya saya belum menemukan riwayat untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Nah, jawaban dengan riwayat itu kan khas ahli hadis gitu, khas ahli hadis. Maka ciri-ciri ahli hadis juga ada pada dirinya, tapi karena beliau juga pernah belajar ke Irak ya, maka sebagian ulama juga memasukkan tidak murni ahli hadis lah, tapi juga ada sisi-sisi ahli ra'yinya seperti itu. Dan memang pandangan-pandangan yang mirip dengan ahli ra'yi juga ada seperti itu. Maka itu ya biarlah kita tidak perlu mendalami terkait itu. Intinya adalah bahwa beliau seorang ulama yang hadisnya mantap, fikihnya juga. Cuma memang ketika Imam Ahmad itu pernah ditanya gitu ya tentang sosok Imam Auza'i, ketika ditanya tentang Imam Abu Hanifah, jawabannya juga agak merendahkan gitu ya. Abu Hanifah itu la ra'ya wala hadis. Ra'yu ya seperti itu, hadis juga seperti itu gitu. Kurang mendapat penilaian. Entah penafsiran yang sebenarnya seperti apa, wallahu a'lam. Kemudian kalau Imam Syafi'i gimana? Nah, kalau Imam Syafi'i hadisnya bagus, ra'yunya juga bagus gitu. Nah, Imam Auza'i gimana? Kalau Imam Auza'i ra'yunya dhaif, hadisnya juga dhaif gitu. Membandingkan. Iya, dengan para Imam Abu Hanifah malah la ra'ya wala hadis gitu. Kalau Imam Auza'i masih mending, tapi dhaif gitu. Cuma apakah benar Imam Ahmad menyatakan demikian atau tidak? Ini yang jadi perdebatan gitu. Kalau Imam Baihaqi mengatakan ya benar saja gitu. Cuma maksud daripada ra'yun dhaif sama hadis dhaif itu maksudnya Imam Auza'i itu memang menggunakan hadis-hadis dhaif dalam banyak jawaban-jawaban fikihnya seperti itu. Ya daripada menjawab dari akalnya, yang penting ada hadis, barangkali demikian gitu ya. Karena hadisnya meskipun dianggap dhaif secara nilai mustalah hadis gitu, tapi dhaif yang masih mungkin untuk dipakai dijadikan sebagai landasan hukum gitu. Hadis mursal misalnya atau apa seperti itu yang masih memenuhi syarat lah dalam pandangan Imam Auza'i. Tafsirnya seperti itu kata Imam Baihaqi gitu. Jadi bukan dhaif semuanya, itu tidak gitu. Maksudnya Imam Ahmad tidak demikian gitu. Begitu juga ra'yunya dhaif itu bagaimana juga ada maksudnya. Ini kalau membenarkan riwayat bahwa Imam Ahmad mengatakan demikian gitu ya.
Cuma ada juga para ulama yang mengatakan tidak. Imam Ahmad kalau sampai mengatakan demikian itu kontradiktif dengan riwayat yang lain yang beliau memuji Imam Auza'i juga gitu. Dan seterusnya. Intinya pandangan Imam Ahmad ini kontroversial dari sisi selain kontennya juga dari sisi validitasnya gitu. Maka bagi para pengikut Imam Auza'i atau mungkin ya pengen secara objektif menilai Imam Auza'i seperti itu, ada yang menolak pandangan Imam Ahmad ini bukan dari sisi kontennya ya, tapi dari sisi riwayatnya aja dhaif gitu, lemah, tidak bisa diterima gitu. Wallahu a'lam terkait itu, tapi ini sedikit menunjukkan tentang warna fikihnya Imam Auza'i seperti apa gitu, yang kemudian menjadi madhab itu tadi. Lalu awal menyebar di Syam dan Andalusia. Perdebatan tentang sosok Imam Auza'i tidak menghalangi penyebaran mazhab beliau sampai mendominasi Syam dan Andalusia. Karena para ulama besar juga banyak yang bersaksi tentang keilmuan Imam Auza'i. Maka sejak awal Imam Auza'i berfatwa, mulailah berdatangan para murid dari berbagai penjuru wilayah Islam. Di antara para muridnya yang sangat banyak itu, yang paling inti antara lain adalah Abu Ishaq Al-Fazari, Ismail ibn Abdullah ibn Sama'ah, Hikal ibn Ziyad, Sa'id ibn Abdul Aziz, dan lain-lain. Mereka inilah yang menyebarkan madhab Auza'i di Syam. Sedangkan muridnya yang bernama So'so'ah ibn Salam, beliau meninggalkan Syam dan pindah menuju Andalusia. Dari tangan beliaulah madhab Auza'i itu tersebar di Andalusia. Ya, ini awal penyebarannya ya. Tadi beliau dikenal sebagai ulama, berfatwa di usia 25 tahun, kemudian diberikan majelis di Masjid Jami Umawi, punya banyak murid. Nah, di antara murid-muridnya ada Abu Ishaq Al-Fazari, Ismail bin Abdullah bin Sama'ah, Hikal bin Ziyad, ya, kemudian Sa'id ibn Abdul Aziz, dan lain-lain. Mereka adalah murid-murid Imam Auza'i yang kemudian mengajarkan, mempertahankan, menjaga gitu madhab Auza'i di Syam. Cuma penjagaan mereka tidak sekuat seperti yang dilakukan oleh para pendiri madhab yang lain gitu, murid-murid dari madhab yang lain. Ini di Syam. Nah, ada murid Imam Auza'i yang lain yang bernama So'so'ah bin Salam. Itu beliau juga belajar di Syam dan orang Syam. Cuma ketika dinasti Umayyah pindah dari Syam ke wilayah Andalusia, beliau juga ikut pindah ke Andalusia gitu. Entah motivasi pindahnya apa, mungkin karena memang banyak masyarakat Andalusia pindah ke sana gitu ya. Karena keluarga kekhilafahan kan pindah ke sana gitu. Nah, karena beliau So'so'ah bin Salam muridnya Imam Auza'i pindah ke Syam, di sana dengan tangan dan fatwa Imam So'so'ah bin Salam ini, madhab Auza'i juga ikut tersebar di Andalusia. Jadi sejak saat itu kemudian ada dua wilayah di madhab Auza'i. Di Syam masih terjaga meskipun Syam bukan lagi wilayahnya dinasti Umayyah ya, karena sudah jadi Abbasiyah seperti itu. Di Andalusia yang Umayyah juga ada madhab Auza'i. Cuma di Andalusia tidak lama, cuma sekitar 50 tahunan lebih lah. Ketika itu madhab Maliki sudah mulai masuk dan mengalahkan, mendominasi madhab yang lainnya seperti itu, sehingga justru didominasi oleh madhab Maliki di Andalusia. Itu 50 tahunan di Andalusia. Kalau di Syam itu sekitar 200 tahunan lebih, 220 tahun. Dari semenjak Imam Auza'i katakanlah meninggal tahun 158 gitu ya. Dari semenjak itu katakanlah madhab Auza'i sudah menyebar banyak, dan kemudian mulai punah itu tahun 340-an. Dan terakhir qadhi yang menjadi qadhi bermadhab Auza'i di Syam itu wafat tahun 347. Berarti sudah abad keempat itu ya. Dari 150 sampai abad keempat 200 tahun lebih itu kurang lebih.
madhab Auza'i pernah eksis di Syam, menjadi madhab kaum muslimin yang berada di Syam, baik di masa Umayyah maupun ketika dikuasai oleh dinasti Abbasiyah seperti itu. Ini awal menyebarnya dan kemudian eksis gitu ya selama usia yang tadi berbeda antara Andalus dengan Syam. Andalus cuma 50-an tahun, kemudian Syam sampai 200-an lebih seperti itu. D. Masyarakat Syam dan Andalusia mengamalkan mazhab Auza'i. Setelah tersebar, masyarakat Syam dan Andalusia menjadikan mazhab Auza'i ini menjadi pijakan kehidupan. Dalam qadha dan lain sebagainya, mazhab Auza'i adalah sumber hukum mereka, karena para ulama'nya memang tersedia dan menjadi hakim dengan mazhab Auza'i itu. Ya, jadi masyarakat Syamnya ya menganut mazhab Auza'i. Begitu juga Andalusia, walaupun dengan usia yang berbeda itu tadi. Baik menganut dari sisi ibadah-ibadah gitu ya, termasuk kalau ada kasus-kasus tertentu, sengketa-sengketa yang harus diselesaikan di meja hijau, hakimnya itu juga memutuskan dengan madhab Auza'i seperti itu. Ya, di waktu kurang lebih 200 tahunan itulah di Syam dan 50 tahunan di Andalusia gitu. Jadi sangat terpengaruh dengan madhab itu eksis oleh qadhinya ada apa tidak, dan penguasanya mendukung atau tidak. Itu yang nanti akan kita lihat dari sisi perjalanan akhirnya. Kenapa dia berakhir? Salah satu faktornya tentang penguasa. Baik, di bab berikutnya berarti. Bab berikutnya. Akhir sejarah mazhab Auza'i. Kita tidak tahu seperti apa mazhab Auza'i, karena mazhab ini telah punah sejak waktu yang lama. Tapi sejarah merekamnya. Setidaknya kita bisa mengetahui berapa lama usia mazhab tersebut, dan karena faktor apa mazhab Auza'i itu kemudian pelan-pelan menghilang. A. Akhir sejarah di Syam dan Andalusia. Karena penyebaran utama mazhab Auza'i hanya ada di Syam dan Andalusia, maka kita hanya akan membaca di dua wilayah itu. Yang pertama di Syam. Sebenarnya banyak murid Imam Auza'i di Syam, tapi di masa para murid pun semangat pembelaan terhadap mazhab sudah mulai menurun, dan itu terus berlanjut hingga datanglah para ulama Syafi'iyah. Mereka jauh lebih semangat menyebarkan mazhabnya. Bahkan dikisahkan bahwa Imam Abu Zur'ah Ad-Dimashqi yang menjadi qadhi bermazhab Syafi'i di Syam, ini menyampaikan Iyas ini sampai berani memberikan hadis besar kepada hadiah. Sampai berani memberikan hadiah besar kepada para santri yang berhasil menghafal kitab Mukhtasar Al-Muzani. Maka pada tahun 340-an Hijriah, mazhab Auza'i sudah kehilangan pengikutnya di Syam. Qadhi terakhir yang menjabat dari mazhab Auza'i adalah Imam Al-Qadhi Abul Hasan Ahmad ibn Sulaiman ibn Hadlam yang wafat pada tahun 347 Hijriah. Itu sekitar 190-an tahun pasca wafatnya Imam Auza'i sendiri. Ya, ini mazhab Auza'i di Syam ya. Jadi berakhirnya seperti apa? Berakhirnya adalah ketika para pengikut dan murid daripada Imam Auza'i sendiri tidak terlalu bersemangat, menurun motivasinya untuk menyebarkan madhab. Faktornya salah satu yang disebutkan sebagian ulama adalah karena mereka rata-rata ulama ahli hadis gitu, sehingga fokusnya lebih kepada hadis, tidak kepada fikih gitu. Ada yang menyatakan demikian gitu ya. Tetapi ada juga faktor yang lain, ya karena sudah semakin banyak madhab lain yang mulai mendominasi, termasuk madhab Syafi'i. Ada seorang qadhi bernama Abu Zur'ah Ad-Dimashqi gitu ya, masuk ke wilayah Syam, walaupun beliau katakanlah masih sendiri gitu ya bermadhab Syafi'i, tapi punya keberanian, yaitu sampai-sampai bukan hanya mengajarkan madhab Syafi'i, tetapi benar-benar menganjurkan, mengajak, mengiklankan madhab Syafi'i besar-besar gitu. Bahkan beliau sampai berani memberikan hadiah besar. Siapa yang bisa menghafalkan kitab Mukhtasar Al-Muzani. Pada saat itu yang populer tentu Mukhtasar Al-Muzani.
kitab dasar katakanlah, yang untuk level kita sudah tidak dari dasar lagi gitu ya. Di masa itu kitab dasar. Yang bisa hafal Mukhtasar Al-Muzani maka akan diberikan hadiah sekian dinar. Jumlahnya besar. Maka berbondong-bondong orang yang madhabnya tadi berauza'i gitu ya, sekarang menjadi bersyafi'i. Kenapa? Tadi yang penting hafal Mukhtasar, hadiahnya besar gitu. Maka pindahlah mereka yang bermadhab auza'i menjadi bermadhab syafi'i. Dan kemudian kodi-kodinya jadi yang bermadhab syafi'i jadi semakin banyak kan. Maka semakin menurun gitu. Sampai di tahun 340-an ya, ini sudah 200-an lebih tahun ya, itu madhab Auza'i sudah kehilangan pengikutnya di Syam gitu. Qadhi terakhir yang menjabat sebagai qadhi dan madhabnya adalah madhab Auza'i itu Al-Qadhi Abul Hasan Ahmad bin Sulaiman ibn Hadlam ya, yang wafat tahun 347 Hijriah gitu. Dan itu ya jaraknya jauh juga sih dari Imam Auza'i gitu. Tapi 200 tahun itu ya cukup lama juga sebenarnya, 2 abad gitu. Kalau dihitung kita hidup ya lama. Iya, tapi kalau kita aja dibandingkan ya nggak sampai 2 abad kehidupan kita gitu. Sebagai manusia usia kita kan hampir-hampir tidak pernah kita jumpai orang yang usianya sampai 2 abad gitu. Sangat aneh dan asing sekali kalau ada gitu. Itu cukup lama. Tapi kalau dibandingkan dengan madhab yang lain, yang 4 madhab gitu, itu memang pendek gitu. Tapi 2 abad itu lama. Pengikutnya sudah banyak. Bahkan mayoritas di wilayah Andalusia dan mayoritas di wilayah Syam. Hanya saja itu tadi bergeser karena pengaruh dari madhab yang lain dan penguasa qadha dan seterusnya. Itu Syam. Jadi teringat pesannya Imam Syafi'i tentang cara menuntut ilmu, Ustaz. Salah satunya dengan uang. Jadi dengan hadiah dan beasiswa itu bisa menumbuhkan sebuah pemikiran begitu ya. Betul. Bisa menumbuhkan, ya, memperkuat ilmu madhab. Memang butuh modal. Betul. Ya. Butuh modal. Makanya kata Imam Syafi'i kan ada 6 modalnya orang yang pengen menuntut ilmu gitu. Dukain, wahirsin, wastibarin gitu kan. Dan yang terkait dengan biaya atau ini wabulghatin itu tadi. Ya, dari 6 itu bulghah atau modal, uang, biaya itu memang mutlak diperlukan. Makanya para ulama dulu karena memang ilmu itu mahal harganya gitu ya, sangat bernilai, mereka rela menjual genteng rumahnya, menjual macam-macam lah. Demi apa? Agar bisa menuntut ilmu. Bahkan kita sering dengar gitu ya, kisahnya Imam Bukhari itu kan ketika pas mencatat hadis, tiba-tiba pulpennya, penanya kehabisan tinta. Tapi ini lagi penting nih, hadis lagi didengarkan. Waktu itu belum ada rekaman pakai HP, pakai apa gitu ya. Ya satu-satunya alat yang bisa merekam ya tulisan gitu. Cuma pena habis. Ilmu sedang didengarkan. Tidak ada cara lain kecuali mengambil pena orang lain kan. Cuma kan mengambil pena orang lain nggak boleh gitu. Maka cara yang paling mudah yang dia lakukan adalah siapa yang mau ngasih pena ke saya bayar nih. Bayarnya mahal, 1 dinar nih. 1 dinar kan berapa juta itu. Cuma 1 pena, 1 pulpen gitu. Ya bagi orang yang lebih mementingkan jutaan untuk 1 pulpen gitu ya, daripada ilmu yang didengarkan, tentu dia akan ya udah saya jual aja penanya gitu. Ini lumayan sekali gitu. Tapi bagi yang benar-benar menghargai ilmu, justru dengan adanya pena inilah, meskipun saya harus mengeluarkan uang yang sangat banyak gitu ya, tapi kesempatannya hanya sekarang. Betul. Saya nggak mungkin mencatat lagi nanti gitu. Maka pada saat itu terlemparkanlah banyak pulpen itu ke arahnya beliau gitu ya. Seperti berterbangan itu pulpen karena pengen dapat uang itu tadi gitu. Biaya itu memang sangat penting, sangat diperlukan gitu. Termasuk ketika madhab Syafi'i besar di Syam ini, salah satu awal faktornya itu tadi, dari biaya itu tadi. Hadiah besar siapa yang menghafal Mukhtasar Al-Muzani. Ternyata mampu membuat ilmu Syafi'i tersebar di Syam. Termasuk zaman ini ya Ustaz ya. Kalau madhab Syafi'i
Aswaja kepengen eksis, ya kasihlah beasiswa, kasihlah hadiah ya. Betul, ya. Masa Saudi saja yang ngasih ya? Ya, Maksudnya sekarang juga banyak sih ya. secara Madhab Syafi'i yang memberikan beasiswa juga, misalnya ke Yaman gitu. Cuma memang jumlah beasiswanya beda gitu. Saudi itu memang lagi makmur gitu ya, sehingga kita pasti makmur lah kalau kuliahnya di Saudi. Beasiswanya besar, paling besar lah negara-negara Timur Tengah itu beasiswanya dari Saudi atau negara Teluk yang lain. Qatar juga gede-gede itu ya. Bukan hanya dapat beasiswa besar, dapat kitab, dapat buku. Bahkan kalau kita berada di Saudi bisa umroh, bisa haji gitu. Itu mengalahkan semua universitas dimanapun lah. Kalau bicara itu gitu ya. Kalau bicaranya itu. Tapi ya teman-teman yang di Yaman misalnya yang perjuangannya jauh lebih berat. Kalau dilihat dari sisi perjuangannya gitu ya, yang rumahnya aja gitu, itu jauh dari peradaban seperti kita di Indonesia lah. 50 tahun yang lalu Indonesia mungkin seperti itu gitu. Mereka rumahnya masih dari bata, dari tanah gitu ya. Sangat sederhana untuk wilayah-wilayah tertentu ya. Pokoknya dibandingkan dengan mereka yang ada di Saudi memang jauh gitu. Tapi tetap ya ada yang memberikan beasiswa walaupun dalam bentuk yang sederhana seperti itu. Dan tidak harus juga sih ketika kuliah di Saudi kemudian pulangnya tidak bermadhab Syafi'i. Tetap ada juga yang bermadhab Syafi'i gitu ya. Di Saudi kan tidak hanya kampus-kampus milik negara ya, termasuk pesantren-pesantren milik pribadi-pribadi para ulama kan juga ada gitu. Yang dari situ juga ada yang belajar madhab Syafi'i gitu. Misalnya kalau di Yaman, di Madinah gitu. Ini kan Saudi juga. Itu ada mufti Syafi'i misalnya Sain bin Smith gitu. Itu para muridnya dari Indonesia juga cukup banyak gitu. Di Mekah juga ada dan seterusnya seperti itu yang ya tetap mereka kalau dengan orang-orang di Saudi karena memang para ulamanya juga kaya-kaya ya, ya dikasih uang saku, beasiswa dan seterusnya seperti itu. Memang ya kalau Saudi lagi mendapatkan keberkahan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dengan gasnya, dengan minyaknya dan seterusnya seperti itu. Baik, Ustaz, kini kita pindah cerita madhab Auza'i di seberang dunia Islam yang lain, yaitu di barat ya. Di barat, ujung barat ya, dunia Islam. Ketika Sa'sa'ah Ibn Salam berhasil memasukkan madhab Auza'i ke Syam, banyak para pengikutnya. Saat beliau wafat tahun 192 Hijriah, para pengikutnya senantiasa bertambah. Namun para murid Imam Malik cukup semangat dalam menyebarkan madhabnya. Bahkan mereka berhasil mendekati penguasa dan memperkenalkan sosok Imam Malik hingga penguasa Umayyah Andalusia itu tertarik dan memberikan instruksi agar madhab Malik ini dianut oleh masyarakat. Saat itulah madhab Auza'i melemah dan pada tahun 220 Hijriah madhab Auza'i sudah kehilangan pengikutnya sekaligus jejaknya di Andalusia. Ya, di Andalusia ya. Jadi tidak lama memang, cuma sekitar setengah abad gitu. Kalau ini mirip seperti usia manusia gitu lah. Sepanjang itulah madhab Auza'i pernah dianut, dijadikan sebagai pijakan di dalam beribadah dan seterusnya oleh masyarakat kaum muslimin di Andalusia. Sampai pada tahun 220 Hijriah. Dari tahun kapan? Ya wafatnya Imam Auza'i 158. Kemudian Imam Sa'sa'ah itu ya mungkin setelah itu baru berangkat ke Andalusia ya. Mungkin dari tahun 160-an, 170-an itulah. Sampai kemudian 220 Hijriah madhab Auza'i berhasil ya pernah eksis lah seperti itu di Andalusia. Tapi kemudian madhab Imam Malik mendesak. Karena ulamanya banyak datang ke Andalusia menyebarkan pemikirannya, bahkan dekat dengan penguasa. Para ulamanya memperkenalkan Imam Malik itu siapa, beliau dari Madinah, kehebatannya begini-begini. Sampai-sampai penguasanya kagum, dan kemudian dengan kekaguman itu ya udah madhab Malik aja kita anut oleh
masyarakat kaum muslimin di Andalusia gitu. Karena didukung penguasa, itu kan semakin kuat. Betul. Gitu. Sehingga madhab Auza'i semakin melemah dan akhirnya sudah tidak ada pengikutnya lagi di sekitar tahun 220 Hijriah. Kalau saya mungkin barangkali karena faktor meluasnya dinasti Muwahhidun dan Murabitun dari Afrika Utara. Justru kalau Muwahhidun Murabitun itu madhabnya malah agak bertentangan dengan Malik. Oh, iya? Mereka dohiri gitu ya. Ya. Bahkan ada sebagian dari sisi pemikiran non fikihnya ya, akidahnya itu khawarij. Ada di beberapa generasinya seperti itu. Kitab-kitab para ulama Maliki ada seterusnya diriwayatkan ada yang dibakar di sana gitu. Jadi Andalusia yang punya pengaruh besar terhadap madhabnya Imam Malik itu. Justru dari Andalus sendiri, bukan dari Afrika Utara. Bukan Murabitun Muwahhidun itu gitu. Mereka punya panglima namanya siapa saya lupa ya di masa mereka itu, yang mewajibkan gitu harus bermadhab dohiri itu tadi. Dohiri atau ya dari sisi akidahnya lebih dekat kepada khawarij seperti itu lah. Karena ya membakar kitab-kitab dan macam-macamnya itu. Nanti ketika kita bahas madhab dohiri secara khusus ya, mungkin bisa menyinggung tentang mereka seperti itu. Baik. Oke Ustadz, ini apa saja faktor penyebabnya secara rinci kenapa bisa punah? Saya baca Ustadz ya di B, faktor penyebab. Tentu kepunahan sebuah madhab memiliki sebabnya. Setidaknya ada 3 faktor yang disebutkan oleh sebagian sejarawan tentang penyebab menghilang dan berakhirnya madhab Auza'i. 3 faktor itu antara lain, yang pertama, menurunnya semangat penyebaran para murid. Ini sudah terjadi sejak era murid langsung Imam Auza'i sendiri. Sa'id bin Abdul Aziz menyaksikan ketiadaan motivasi itu. Beliau sampai mengatakan kepada para pengikutnya, "Mengapa kalian tidak berkumpul? Mengapa kalian tidak saling berdiskusi?" Hal itu dianalisis oleh sebagian ulama juga karena rata-rata mereka adalah lebih kental sebagai para pegiat hadis. Ya, itu yang pertama ya. Jadi kalau fikih motivasinya menurun gitu. Iya. Mereka orang-orang hadis katanya gitu. Tapi entah ini faktor utama atau bagaimana, yang jelas ya mereka tidak lagi berdiskusi, tidak lagi berkumpul gitu ya, sesama penganut madhab Auza'i. Biasanya kalau sering kumpul kan bisa menguatkan gitu. Nah ini mereka sudah terpisah-pisah kemana-mana, nggak berdiskusi, menghidupkan kembali pemikirannya Imam Auza'i. Sama sekali tidak ada itu gitu. Makanya Sa'id bin Abdul Aziz ketika menyaksikan itu, yuk ngumpul lagi yuk, kenapa nggak pada ngumpul sih gitu. Beliau pengen sepertinya agar madhab Auza'i ini tidak punah gitu, tidak berkurang, tidak menurun gitu, tidak melemah. Tapi ya sebagai orang-orang hadis yang sepertinya gitu ya, di masa itu lebih fokus mencari riwayat-riwayat dan seterusnya, sehingga meninggalkan gitu diskusi-diskusi dalam fikih yang ya membuat madhab Auza'i menjadi menurun dan akhirnya melemah dan hilang seperti itu. Ini faktor yang pertama ya. Motivasinya memang beda dengan madhab 4 lah gitu. Yang mirip seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i terkait madhab Lais itu. Kata Imam Syafi'i kan, ya Imam Lais itu memang lebih alim sebenarnya daripada Imam Malik gitu. Ini perbandingan lagi ya, kayak tadi itu. Hanya saja para murid Imam Lais toya'u gitu. Beliau pemikirannya tidak ditulis oleh para muridnya, tidak dihidupkan gitu dan seterusnya. Nah, barangkali ungkapannya Imam Syafi'i ini juga bisa mewakili ya dari apa yang terjadi di madhabnya Imam Auza'i gitu. Itu yang pertama. Lalu penyebab kedua, kuatnya semangat penyebaran dari madhab lain. Madhab lain di sini yang dimaksud adalah madhab Syafi'i dan Maliki. Syafi'i di Syam dan Maliki di Andalusia. Ya, tadi kita bisa menyaksikan sendiri ya. Madhab Syafi'i kuat sampai berani memberikan hadiah besar di Syam gitu. Madhab Maliki juga kuat. Kenapa? Ya didukung oleh penguasa. Gimana tidak kuat gitu. Nah, maka madhab
Auza'i yang motivasinya juga sudah tidak ada seperti itu, tentu akan kalah jauh gitu. Yang ini berlari, ini jalan di tempat nggak ngapa-ngapain. Akhirnya ya ini sampai tempat tujuan menang, ini kalah jauh lah, seperti itu. Jadi faktornya yang pertama itu tadi motivasi menurun, yang kedua madzhab lain malah menguat, gitu. Ya sudah. Tidak seimbang. Tidak seimbang. Wajar jika kemudian menjadi punah, hilang sama sekali. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, peran penguasa dalam mendukung mazhab lain. Ini juga menjadi faktor penting, meskipun tentu faktor utama adalah yang pertama. Sebab meski tanpa dukungan penguasa, kalau pengikutnya masih semangat mengamalkan dan membela mazhabnya, maka potensi bertahan masih sangat mungkin terjadi. Ya, peran penguasa memang penting ya. Betul. Tetapi sebenarnya asal pengikutnya menjaga, merawat, mengajarkan terus, meskipun mungkin penyebarannya akan tertahan gitu, akan terhambat, minimal pengikutnya masih bertahan gitu, masih ada. Dan itu yang terjadi pada mazhab Hambali sebenarnya. Ya, mereka ya meskipun juga pernah mendapatkan dukungan penguasa juga mazhab Hambali gitu, tapi tidak seperti dukungan yang dialami oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Kalau mazhab Syafi'i sama Hambali itu dukungannya dukungan level kecil, level menteri gitu, bukan level kenegaraan gitu. Mazhab Syafi'i pernah mendapatkan dukungan menteri Nidaumul Mulk misalnya. Mazhab Hambali juga pernah mendapatkan ada menteri Al-Wazir Ibnu Hubairah yang mazhabnya Hambali gitu. Sama-sama mendapatkan dukungan pemerintah, tapi levelnya beda itu tadi. Maka pengaruhnya juga beda. Nah, di awal-awal mazhab Hambali itu nggak mendapatkan dukungan itu baru nanti di masa-masa berikutnya gitu. Tapi karena mereka tetap mempertahankan pemikiran Imam Ahmad, meskipun dalam jumlah yang terbatas, kan selalu lebih sedikit itu. Mazhab Imam Ahmad di mana-mana gitu awalnya, lebih sedikit, tapi ya sedikit-sedikit tetap bertahan, tetap ada yang melanjutkan gitu, walaupun tidak didukung penguasa kecuali di masa-masa berikutnya gitu. Artinya meskipun peran penguasa juga menjadi faktor juga gitu ya, tapi kalau sekedar bertahan sebenarnya harus berawal dari motivasi itu tadi. Harus dari motivasi dari dalam dulu, dari betul. Iya. Penguasa itu hanya ya dukungan. Dukungnya lebih baik. Kan? Kalau misalnya dapat dukungan dari penguasa tentu akan lebih besar lagi gitu. Tapi kalau sekedar bertahan, ya punya motivasi atau tidak, itu yang paling penting. Tapi saya juga berspekulasi apakah benar Ustaz, karena mazhab Auza'i ini terkait dengan Umawi. Kemudian Umawi ini dibersihkan, dibunuhin begitu ya secara kejam oleh para penguasa Abbasiyah. Apakah Auza'i juga memiliki hampir sama kisahnya begitu, sampai ingin sengaja dibersihkan juga oleh Abbasiyah? Sepertinya tidak ya, karena Imam Auza'i sendiri ketika kemudian Abbasiyah berkuasa punya interaksi dengan Abbasiyah, punya hubungan yang bagus juga. Kan pada pertemuan yang lalu kita sedikit memberikan contoh di saat pemerintahan Abbasiyah siapa seperti itu ya, istrinya itu bertanya kepada Imam Auza'i, punya anak perempuan? Ya, ada 3. Yang kemudian istrinya Khalifah ini memberikan hadiah kan, hadiah yang bagus untuk 3 putrinya Imam Auza'i gitu. Artinya meskipun itu tetap memberikan nasihat-nasihat kepada para pemimpin baik Umayyah maupun Abbasiyah gitu ya, tetapi dari pertanyaan tadi saya tidak menemukan adanya istilahnya penyerangan atau penghabisan para penganut mazhab Auza'i gitu, tidak. Karena memang Auza'i sama Umayyah tidak ada hubungan sama sekali dari sisi politik gitu. Ya hanya karena Imam Auza'i berada di Syam saja, itu saja. Dan kemudian ketika Umayyah pindah ke Andalusia, juga beliau Umayyah tidak menyarankan, tidak meminta atau apa, yuk ikut pindah, tidak. Ya karena ada penduduk Syam yang juga ikut pindah, kebetulan penduduk Syam itu adalah seorang ulama bermadzhab Auza'i gitu. Tidak ikut-ikut dikejar Abbasiyah juga. Bukan karena dikejar-kejar Abbasiyah gitu. Kalau ini dikejar-kejar itu ya para keturunan Umayyah gitu ya. Tapi kalau
Auza'i itu tidak ada kaitannya sama sekali gitu dengan Umayyah. Jadi ya tidak dipenjara, tidak di apa. Kalaupun misalnya Imam Auza'i itu pernah ya mendapatkan semacam, ya tidak terlalu dikejar-kejar sih, tapi ada semacam sedikit hukuman lah. Itu karena beliau menolak menjadi hakim. Ya, menolak menjadi hakim. Dan itu di masa Abbasiyah memang ya. Jadi bukan karena keumawiyahannya atau karena keauza'iyahannya. Ya, justru ketika beliau diminta jadi hakim kan berarti ada kepercayaan kepada mazhab Auza'i juga gitu. Beliau tidak menerima karena dalam pandangan beliau menjadi hakim itu tugas yang sangat berat, beban ya besok di akhirat seperti apa dan seterusnya, persis seperti prinsip yang dipegang oleh gurunya Imam Makhul Asy-Syami. Itu juga menolak menjadi hakim, punya murid yaitu Imam Auza'i juga menolak menjadi hakim seperti itu. Baik, Ustaz, kita lanjutkan kalau begitu di bab berikutnya ya. Betul. Mengenai bagaimana sih mazhab itu sendiri, tadi perjalanannya dari awal hingga akhir sudah kita ketahui. Sekarang apa saja produk contoh ijtihadnya mazhab Auza'i? Satu-satunya kitab Imam Auza'i yang sampai kepada kita zaman ini adalah kitab Siyarnya. Tentu kitab ini tidak membahas keseluruhan bab fikih. Bahkan keseluruhan bab fikih yang konon mencapai 80.000 masalah itu juga tidak berhasil dikumpulkan teksnya. Hanya kurang dari 1.000 masalah yang sementara ini berhasil dihimpun dari fatwa-fatwa Imam Al-Auza'i. Produk ijtihad fikih yang besar itu hari ini hanya bisa kita jumpai dalam karya para ulama terdahulu yang berbicara fikih ikhtilaf. Dan dalam kitab-kitab fikih ikhtilaf itu terdapat pandangan dari Imam Auza'i. Dan uniknya, semua penulis kitab-kitab fikih ikhtilaf tidak ada yang bermadhab Auza'i. Jadi kita bisa mendapati warisan pemikiran Imam Auza'i justru dari kitab-kitab madhab lain. Yang madhab lain itu adalah para madhab 4 yang hari ini masih eksis itu. Disinilah kita melihat peran besar dari madhab 4 dalam menjaga warisan para mujtahid fikih masa lalu, meski bukan dari madhabnya. Berikut beberapa contoh produk ijtihad fikih Imam Auza'i. Ya, jadi kalau produknya bisa kita jumpai di mana, ya kita tidak menjumpai kitab fikihnya Imam Auza'i. Ya. Meskipun beliau menulis, beliau termasuk penulis-penulis awal gitu lah. Tetapi hari ini kita hanya menjumpai kitab siarnya saja. Kitab-kitab yang lain tidak ada. Dan tentu kitab siar itu hanya salah satu tema di dalam fikih gitu ya. Tidak membahas toharoh, sholat misalnya dan seterusnya. Cuma tentang tema-tema itu tetap ada, bisa kita jumpai. Di mana para ulama terdahulu itu sudah menuliskan fikih-fikih ikhtilaf, perbandingan gitu. Menurut Imam Auza'i, menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu kan banyak yang menuliskan. Dan dari kitab-kitab perbandingan itulah seperti kitabnya Ibnu Mundir misalnya, kitabnya Ibnu Jarir At-Tabari, kitabnya yang menuliskan riwayat-riwayat semua madhab yang ada di zaman berdirinya madhab-madhab itu gitu. Nah itu bisa kita kumpulkan sebenarnya pemikirannya Imam Auza'i dari kitab-kitab tersebut. Cuma setelah dikumpulkan, yang berhasil gitu ya baru dikumpulkan dari yang diriwayatkan ada 80.000 masalah yang pernah difatwakan oleh Imam Auza'i, hanya kurang dari 1.000 yang hari ini baru berhasil dikumpulkan dari berbagai kitab-kitab fikih madhab 4 itu. Itu produk ijtihad Imam Auza'i atau madhab Auza'i. Nah, seperti apa contohnya? Kita akan lihat dari kitab Toharo, kitab Sholat gitu ya, dan kitab yang lain selain Toharo dan Sholat gitu. Tapi tidak semua bab fikih karena itu akan menjadi sangat lama sekali gitu. Sekedar contoh saja. Barangkali menjadi salah satu faktor punahnya Ustaz, karena tidak ada karya. Kalau gurunya Imam Auza'inya punya ya, muridnya mungkin ya. Kalau bicara karya muridnya yang tidak. Saya tidak menemukan riwayat bahwa muridnya itu menulis gitu. Ya itu. Atau bisa jadi muridnya juga menulis tapi ya punah itu tadi ya. Dan para ulama yang ada di madhab 4 ini yang berhasil menulis kitab fikih ikhtilaf pasti kan ada sumbernya. Nah, sumbernya ya dari kitab-kitab, salah satunya yang tertulis itu barangkali gitu. Cuma ya hari ini kita banyak kehilangan
naskah-naskah di masa lalu karena peperangan dan macam-macam lah. Ada pasukan Tatar gitu, ada pasukan yang lain, perang salib dan macam-macam yang membumi hanguskan warisan-warisan para ulama di masa lalu gitu. Tapi kalau dari sisi tulisan pendiri mazhabnya ada sebenarnya. Cuma itu tadi yang kita jumpai secara fisik untuk di zaman kita ya. Kalau di zamannya para ulama di abad ke-3, 4, 5 mungkin masih mereka ada yang menjumpai kitab yang lain. Tapi kalau di zaman kita itu cuma kitab Syiar Al-Auza'i saja gitu. Baik Ustaz, kita tadi kembali ke contoh-contohnya ya, produk ijtihad fikih Imam Auza'i. Yang pertama adalah mengenai kitab Thaharah. Kitab Thaharah adalah kitab pertama dalam pembahasan semua kitab fikih. Sebab kata Nabi, suci adalah kunci dari ibadah sholat. Maka contoh ijtihad fikih yang pertama dalam tulisan ini juga tentang Thaharah. Yang pertama terkait dengan anjing tidak najis. Ini adalah pandangan yang mirip seperti mazhab Maliki kalau kita melihat mazhab 4. Analisanya juga hampir sama, bahwa hadis yang menyebutkan tentang kewajiban membasuh bekas jilatan anjing sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah, itu tidaklah menunjukkan kenajisan anjing. Membasuh 7 kali itu memang wajib, tapi itu sifatnya ta'abbudi saja. Ya, ini dalam Thaharah ya, contohnya tentang anjing najis atau tidak. Dalam mazhab 4 kan memang khilafiyah ya. Ke jumhur najis, tapi kata Imam Malik atau mazhab Maliki tidak najis gitu. Mereka sepakat bahwa ketika ada jilatan anjing itu harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu sepakat semuanya karena hadisnya sahih gitu. Cuma mayoritas ulama mengatakan dengan hadis itu menyimpulkan berarti anjing najis. Kenapa? Kan dijilat saja harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah gitu. Berarti keseluruhan tubuhnya menjadi najis. Itu kesimpulan jumhur. Tapi Imam Malik mengatakan enggak lah. Dari mana kesimpulan najis itu bisa diambil gitu. Secara harfiah hadis ini tidak bisa disimpulkan demikian. Tidak ada menyebutkan kata najis dan seterusnya. Tapi ini harus dibasuh 7 kali. Yaitu ta'abudi gitu. Sesuatu yang di luar nalar. Buktinya bahwa itu ta'abudi jumlahnya 7 gitu. Kenapa harus 7 coba? Kenapa misalnya sudah bersih sekali gitu, dengan tanah sekali, kemudian air sekali, udah cukup kan? Tapi kenapa harus 7? Karena itu ta'abudi gitu. Sudah bersih sekali, dengan tanah juga sudah. Seharusnya yang kedua, yang ketiga juga sudah bersih sih. Tapi tetap harus 7. Kenapa? Itu ta'abudi gitu. Nah, logikanya Imam Malik. Dan logika yang sama, analisa yang sama itu dimiliki oleh Imam Al-Auza'i. Ada kemiripan Imam Auza'i dengan mazhab Maliki dari sisi anjing tidak najis ini. Ini contoh pertama. Lalu contoh yang kedua, mengusap kepala saat wudu sah meski cuma sedikit. Ini mirip seperti mazhab Syafi'i. Yang terpenting adalah sudah bisa disebut sebagai mengusap. Dan tentu saja dengan kadar yang sedikit pun, mengusap tetaplah disebut mengusap. Makanya tidak harus secara keseluruhan kepala itu terkena oleh usapan tangan. Ya, jadi mazhab Syafi'i kan seperti itu ya. Mengusap itu sedikit juga mengusap gitu. Berapa lagi? Iya, itu batasan-batasan yang kemudian diijtihadkan. Intinya kan mengusap sedikit itu sudah disebut sebagai mengusap. Tidak harus keseluruhan untuk disebut sebagai mengusap. Sedikit pun ya mengusap gitu. Dan logika yang sama dipakai oleh Imam Al-Auza'i. Asal sudah mengusap walaupun sedikit gitu, ya itu sudah disebut sebagai mengusap. Lalu yang ketiga adalah tartib tidak harus dalam wudu. Mungkin bagi kaum muslimin Indonesia yang bermadhab Syafi'i ini terasa asing. Tapi dalam madhab lain seperti Abu Hanifah, memang berwudu itu tidak harus tertib. Tertib ini maksudnya urut begitu. Iya betul. Mereka hanya mengatakan bahwa tertib memang lebih utama. Karena demikianlah sunnahnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya masih pakai istilah fikihnya ya, tartib gitu. Karena kadang-kadang saya mau terjemahkan dengan urut gitu ya. Enggak. Itu nggak tahu apakah itu mewakili atau tidak itu terjemahan ya. Ya mananya memang harus urut ya, harus urut. Makanya dalam terjemahan bahasa Jawanya juga tartib itu biasanya urut-urut gitu. Iya.
urut-urut ya. Dalam bahasa Indonesia tertib ya, itu kan yang sesuai. Tertib itu tata tertib, Tata ya. tertib. Sesuatu yang teratur. Saya khawatir tersilap itu antara tertib dengan tertib itu. Makanya saya tidak menuliskannya dengan tertib tapi tartib gitu. Karena itulah istilah fikihnya kan seperti itu, at-tartibu gitu. Yang biasa diterjemahkan sebagai urut gitu ya. Bukan tertib yang teratur itu. Iya, betul. Nah, beda betul. Dalam madhab Syafi'i ini asing ya, karena kita harus tertib, harus urut. Harus diawali dengan misalnya kalau mau sunnahnya ya dari mulai tangan, kemudian berkumur-kumur, istinsar, baru membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala itu tadi, ya, kemudian mengusap telinga, kemudian baru kaki gitu dari batasan mata kaki gitu. Itu harus urut, rukun gitu. Tapi kalau dalam madhab Auza'i tidak, nggak urut itu nggak apa-apa. Mau kaki dulu, mau muka dulu, mau tangan dulu, nggak masalah. Tapi afdolnya, utamanya memang urut, karena itu sunnahnya. Rasul ketika berwudu itu selalu urut gitu, tidak pernah acak-acakan gitu, urutan 1, 2, 3 itu seperti itu gitu. Tapi keurutan Rasulullah, tartibnya Rasulullah itu tidak dimaknai sebagai sebuah kewajiban, itu dimaknai sebagai sebuah kesunnahan, sunnahnya urut, tapi tidak rukun. Nah, pandangan seperti mirip seperti madhab Abu Hanifah. Itu madhab Auza'i dari sisi tartib. Jadi tadi dari sisi anjing kayak madhab Maliki, mengusap sebagian kepala kayak madhab Syafi'i, kemudian tertib yang nggak harus seperti madhab Hanafi. Itu Auza'i. Ya, dalam toharoh. Ya. Dalam toharoh saja. Punya ciri khas sendiri gitu ya. Iya. Ya, saya nyari yang mirip-mirip ya, dengan madhab yang lainnya. Karena apa yang hari ini tidak kita jumpai yaitu madhab Auza'i, sebenarnya pandangan-pandangannya hampir semuanya ada di madhab yang 4 itu gitu. Orangnya sudah nggak ada, tapi pandangan-pandangannya mirip lah seperti madhab yang 4. Mereka juga madhab yang memang boleh untuk dianut tapi di masanya gitu. Kalau di masa kita sudah tidak mungkin lagi itu, karena nggak ada ulamanya, nggak ada kitabnya dan seterusnya untuk kita pelajari secara komprehensif dari satu bab awal sampai bab terakhir gitu. Baik, itu toharoh. Lalu ke bab berikutnya, kitabus shalah, Ustaz. Setelah bicara kuncinya, baru kemudian fikih akan masuk pembahasan sholat. Inilah rukun agama yang seharusnya sangat dijaga oleh kaum muslimin. Dalam madhab Auza'i ada beberapa produk ijtihad fikih yang bisa kita kenali berikut ini. Yang pertama terkait dengan wajibnya azan dan iqamah. Bahkan hukum azan dan iqamah di dalam madhab Auza'i itu tidak sekedar wajib, tapi menjadi syarat sah daripada sholat itu sendiri. Jadi kalau sholat tanpa azan dan iqamah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Karena tidak sah, maka harus diulang. Namun kewajiban mengulangi itu hanya berlaku jika waktu masih ada. Jika sudah lewat, maka tidak perlu diulang. Dalam madhab 4, konon madhab Maliki juga mewajibkan azan dan iqamah, terlepas dari menjadikan itu sebagai syarat sah sholat. Hanya saja dalam riwayat lain disebutkan bahwa madhab Auza'i hanya mewajibkan iqamah saja tanpa azannya. Nah, ini juga agak asing ya dalam pandangan kita, karena kalau madhab Syafi'i, kita sebagai para penganutnya di Indonesia, azan iqamah itu sunnah. Orang sholat langsung saja tanpa azan dulu, tanpa iqamah dulu, ya sah. Dan mungkin banyak yang melakukannya ya. Terutama kalau mungkin sholat sendirian ya. Kalau sholat berjamaah rata-rata ya minimal iqamah lah. Ketika mungkin tidak adzan gitu. Apalagi kadang-kadang ada sebagian masjid yang kalau ada kajian maghrib gitu ya, tiba-tiba sudah mulai masuk waktu isya, dia tidak langsung berhenti kajiannya tapi lanjut misalnya, cuman dengerin adzan sebentar dari luar gitu. Setelah kajiannya selesai, dah nggak usah adzan, langsung aja iqamah gitu. Kenapa? Memang adzan iqamah sunnah gitu, bukan sesuatu yang menjadi rukun syarat di dalam sholat gitu. Tapi kalau dalam madhab Auza'i, adzan dan iqamah itu wajib dalam satu riwayat gitu. Bahkan kewajibannya ini menjadi satu syarat sahnya sholat. Tidak sah, jadi bukan sekedar
berdosa kalau meninggalkan, tidak. Tapi tidak sah sholatnya kalau misalnya dia sholat tanpa mendahuluinya dengan adzan dan iqamah, gitu. Itu madzhab Auza'i. Tapi ada riwayat yang lain yang menyebutkan enggak, yang wajib cuma iqamahnya saja, kalau adzannya tidak. Jadi enggak adzan enggak apa-apa, yang penting iqamahnya itu yang wajib, gitu. Tapi intinya baik adzan dan iqamahnya langsung duanya atau hanya iqamahnya saja, madzhab Auza'i mengatakan wajib, gitu, di dalam dua perbedaan itu, gitu. Sedangkan kita kan ya sunnah gitu, saja, ya. Betul, itu fikih sebelum sholat ya, tentang adzan dan iqamah. Yang kedua adalah kunut dalam sholat subuh itu sunnah. Ini tentu saja pandangan yang cukup populer dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya dalam mazhab 4 tidak hanya mazhab Syafi'i saja yang menyatakan sunnahnya kunut subuh. Mazhab Maliki juga menyatakan demikian. Hanya saja mazhab Syafi'i berbeda secara teknis dengan mazhab Maliki dan Auza'i. Jika mazhab Syafi'i kunut subuh dilakukan pasca ruku, maka mazhab Maliki dan mazhab Auza'i melakukannya sebelum ruku. Nah, ini bagi orang yang suka kunut punya dukungan satu mazhab lagi ini. Dua, Mas. Ya, kan biasanya kita ketika bicara kunut pendukungnya mazhab Maliki saja. Yang enggak kunut Hanafi sama Hambali, gitu ya. Nah, mazhab Syafi'i itu sama dengan mazhab Maliki, sama-sama kunut. Ternyata bukan hanya Syafi'i dan juga Maliki, ada satu mazhab lagi, Auza'i juga kunut subuh, gitu. Cuma Syafi'i beda dari sisi teknisnya. Kalau mazhab Syafi'i teknisnya kunut subuh itu dilakukan setelah ruku, ketika i'tidal selesai, kemudian baru melaksanakan kunut subuh. Kalau mazhab Auza'i dan juga mazhab Maliki itu kunut subuhnya dilakukan sebelum ruku. Setelah baca surat selesai mau ruku, kunut dulu, gitu. Gitu ya. Teknisnya beda, tapi sama-sama mengatakan bahwa itu dilakukan menjadi sunnah di dalam sholat subuh, gitu. Nah, ini ada kesamaan nih dengan mazhab Syafi'i dari sisi kunut subuh, gitu. Itu kunut ya. Lalu yang ketiga adalah mengenai wajib mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Ini barangkali menjadi pandangan menyendiri mazhab Auza'i. Dalam mazhab-mazhab lain tidak ada yang sampai mewajibkan. Ya. Sunnah saja, Ustaz. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram ya. Allahu Akbar itu kan takbiratul ihramnya rukun, sepakat. Tapi mengangkat tangannya kan nggak harus. Kita langsung sholat Allahu Akbar saja, sebenarnya sah-sah saja, gitu. Cuma karena sudah jadi kebiasaan, ya bagus lah. Jadi tidak perlu ditinggalkan, gitu. Tapi kalau kita tahu hukumnya, itu hukumnya sunnah, mengangkat tangan. Dan itu disepakati oleh semua mazhab. Bahkan kalau dalam mazhab Maliki ada yang mengatakan tanpa perlu mengangkat tangan, gitu. Bahkan bukan hanya tidak mengangkat tangan, tidak perlu bersedekap juga, gitu. Sehingga irsal mereka kalau sholat itu. Nah, dalam mazhab Auza'i justru mengangkat tangan itu bukan sekedar sunnah, tapi rukun, wajib. Kalau takbiratul ihram itu harus mengangkat tangan, gitu. Tidak boleh takbiratul ihram itu tanpa mengangkat tangan. Nah, itu berbeda lah dengan mazhab-mazhab yang lain ya. Saya tidak menemukan yang ini sama dengan mazhab lama ya. Mazhab yang mana itu nggak ada. Itu paling berbeda. Baik, itu kitab sholat. Nah, sekarang kita bicara kitab selain sholat dan toharoh. Selain toharoh dan sholat, tentu saja masih banyak tema lain yang menjadi objek kajian dan ijtihad mazhab Auza'i. Tentu tidak semua tema akan dituliskan contohnya, tapi berikut beberapa contoh saja. Yang pertama mengenai memerdekakan budak bisa jadi mahar. Menikahi budak adalah sesuatu yang terlarang kecuali dalam kondisi yang terpaksa. Maka kalau mau menikahi wanita yang statusnya budak, seorang laki-laki harus memerdekakan budak wanita tersebut terlebih dahulu. Dan dalam mazhab Auza'i, memerdekakan budak tersebut bisa dihitung sebagai mahar pernikahan. Mazhab Syafi'i juga sepakat dalam hal ini. Ya, jadi budak kan nggak boleh dinikahi oleh orang yang merdeka. Ya, termasuk tidak boleh dinikahi juga oleh seorang budak, gitu ya. Karena budak punya pemiliknya, punya tuannya. Kalau pemilik tidak usah dinikahi. Kalau pemilik, ya mau menikahi juga boleh, tapi dengan catatan harus dimerdekakan. Oh, gitu. Dia tidak boleh menikahi budaknya sendiri, itu nggak boleh. Tapi kalau menggauli budaknya boleh.
Jadi Dua hal yang menikahinya nggak boleh, menggaulinya boleh. Mungkin agak asing ya, karena kita memang hidup di zaman yang sudah tidak ada lagi perbudakan gitu. Menikahinya itu dilarang, karena dengan menikahinya itu akan memperpanjang generasi perbudakan. Kalau dinikahi, itu artinya anak yang lahir dari pernikahan menjadi budak juga. Tapi kalau misalnya seorang budak digauli tuannya, bukan pernikahan ya, itu anaknya merdeka. Anaknya merdeka. Jadi untuk memutus rantai perbudakan, dilaranglah menikahi budak. Karena anak hasil pernikahan dengan budak, itu anaknya jadi budak gitu. Maka tidak boleh menikahi budak, kecuali dalam kondisi terpaksa sekali gitu. Nggak punya uang, kemudian sudah harus menikah sekali misalnya, dan seterusnya, ya baru boleh menikahi budak karena memang lebih murah misalnya, dan seterusnya seperti itu. Tapi itu sangat terpaksa sekali, dan konsekuensinya ya anaknya jadi budak juga. Ya, nah, kalau mau menikahinya ya sudah, saya naksir dengan budaknya siapa gitu ya. Dan itu sebenarnya menurunkan gengsi seseorang, karena mencintai kok budak gitu. Di zaman dulu aja seperti itu. Tapi kadang-kadang cinta juga buta gitu. Nah, karena haram, tidak boleh menikahi seorang budak, saya beli aja budaknya gitu. Setelah terbeli saya merdekakan. Nah, merdekakan budak tersebut kan mahal, karena membelinya mahal gitu. Itu bisa aja, itu memerdekakan sekaligus menjadi maharnya ya gitu. Jadi nggak perlu nyiapin mahar yang lain lagi, cukup memerdekakan si budak tersebut menjadi maharnya. Itu sah, boleh dalam pandangan mazhab Auza'i, dan salah satu 4 mazhab yang juga sepakat dalam hal ini ya Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Baik, lalu tema berikutnya Ustaz mengenai boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Meski bukan pandangan madhab Syafi'i, pandangan ini cukup populer di Indonesia. Bahkan secara resmi dijalankan oleh lembaga-lembaga zakat. Ini adalah pandangan madhab Hanafi. Dan madhab Auza'i sama dengan madhab Hanafi dalam hal ini. Ya, zakat fitrah pakai uang ya. Itu ya, kita udah banyak yang mengamalkan, meskipun mereka para penganut madhab Syafi'i sebenarnya gitu. Mungkin merasa repot dengan beras gitu, panitianya juga malas atau gimana gitu, wallahu alam ya, apa yang menjadi alasannya. Padahal kalau bisa pakai beras ya sebaiknya tetap pakai beras, makanan pokok gitu. Dan itu madhab Hanafi yang biasanya kita kenali gitu. Ternyata bukan hanya Hanafi, madhab Auza'i juga punya pandangan yang sama dengan madhab Hanafi dalam hal ini. Boleh bayar zakat pakai qimah atau pakai uang gitu. Lalu yang ketiga Ustadz, mengenai ghibah, namimah, bohong, dan caci maki membatalkan puasa. Tidak ada dalam madhab 4 yang berpandangan demikian. Yang ada adalah madhab Zohiri yang menyatakan bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang berpuasa itu membatalkan puasanya. Jadi madhab Auza'i sama dengan madhab Zohiri dalam hal ini. Dan ini adalah pandangan yang lemah. Tidak satupun dari madhab 4 yang menyimpulkan demikian. Ya, ini agak berat sebenarnya ya. Ya, menguntungkan sebenarnya bagi kita agar menghindari dosa-dosa kecil sekalipun gitu ya. Terutama ketika berpuasa ya, kita harus banyak membaca Al-Quran, berzikir, jangan banyak ngobrol, menghindari tontonan macam-macam. Harusnya memang demikian gitu. Kalau sampai dihukumi itu pembatal puasa sekalian, barangkali kita akan terhindar gitu. Nah, cuma ternyata yang mengatakan itu membatalkan puasa cuma madhab Dohiri, dan ternyata madhab Auza'i sama nih. Jadi orang lagi hibah gitu ya, lagi puasa, tiba-tiba ngobrolin orang gitu, menghibah orang lain, batal itu puasanya. Bukan sekedar batal pahala puasanya, puasanya batal gitu. Jadi udah, dia mending makan aja gitu, karena udah batal gitu. Namimah gitu, bohong, caci maki gitu. Ini semua membatalkan puasa, bukan membatalkan pahala puasa saja, tapi puasanya juga batal. Dan itu saya memikirkan, kalau misalnya orang yang tidak bisa menghindari ini semua di bulan puasa, kemudian nanti dia harus qodho semuanya. Pas qodho itu
juga harus menghindari itu gitu ya. Bagi orang tertentu yang mungkin kehidupannya ya kayak sudah tidak bisa melepaskan diri dari hibah gitu ya, itu akan sangat berat sekali gitu. Walaupun ini sebenarnya menguntungkan untuk melatih diri ya, agar bisa menghindar. Intinya sih kalau kita dari sisi hukum mengatakan itu tidak membatalkan puasa walaupun pahala puasa batal. Tapi dari sisi kehati-hatian, wah, madzhab lain mengatakan batal, saya harus hati-hati lah. Kalau ternyata beneran batal gimana gitu. Maka dalam rangka kehati-hatian sekaligus melatih diri agar kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang tentu ini sifat-sifat tercela semua ya. Sangat baik sekali untuk kemudian kita hindari itu semuanya ya dengan berpuasa itu. Karena ya puasa memang seharusnya bukan hanya sekedar puasa dari makan minum saja, tapi puasa itu ya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa juga gitu. Itu puasa yang sebenar-benarnya. Apalagi kalau kita dengar mauidahnya Imam Al-Ghazali ya, puasa itu ya levelnya 3 itu. Mau puasa makan minum saja, atau puasa dari hal-hal yang ini membatalkan pahala puasa, atau bahkan puasa dari memikirkan selain Allah gitu. Itu yang lebih berat lagi itu ya. Fokusnya udah ke Allah aja, itu udah lebih berat lagi. Itu levelnya paling tinggi lah yang itu secara akhlak saja begitu, tapi tidak secara hukum tidak membatalkan puasa itu sendiri. Iya, tapi kalau yang kedua, puasa dari hibah, nami, bohong dan seterusnya harusnya juga tetap harus kita lakukan karena membatalkan pahala. Puasanya sih gugur sebagai sebuah kewajiban, tapi kita nggak dapat apa-apa. Yang kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash gitu. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa. Ya gugur aja kewajiban puasanya. Karena dia kan sudah sah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari gitu. Cuma pahalanya gugur karena itu tadi. Kalau dalam madzhab Auza'i dan juga Dohiri, bukan sekedar pahalanya gugur, puasanya juga batal gitu. Nah itu sangat berat pandangan seperti itu karena banyak kaum muslimin yang mungkin masih mudah tergoda untuk melakukan hal-hal ini gitu. Dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari yang seperti itu. Amin. Ya itu ya, sudah selesai kita. Sebenarnya masih banyak tapi tidak mungkin dicantumkan semua. Betul, sekedar contoh saja. Sekedar contoh saja. Madzhab Auza'i produk-produknya demikian. Ternyata juga produktif dan banyak pandangannya dan pengikutnya pernah ada begitu ya, pandangannya cukup eksis, tapi di zaman ini tidak, sudah punah begitu. Betul. Itu Auza'i. Oke Ustaz, sudah habis materinya, kita cukupkan sampai di sini.